Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathan Muhammad Azam, mahasiswa Politeknik Negeri Padang angkatan 19. Di Politeknik Negeri Padang, saya mengambil jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Elektronika Industri. Dan sekarang saya ditempatkan di kelas 1B D4 Elektronika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang negara, konstitusi, dan kasus illegal lodging, serta aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi COVID-19. Sebelum kita memasuki materi, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Putri Gemalasari selaku dosen pembimbing mata kuliah kewarganegaraan. Terima kasih atas jasa Ibu sehingga kami dapat memahami mata kuliah kewarganegaraan. Pertama, negara dan konstitusi. Negara. Secara historis, pengertian negara senantiasa berubah-ubah sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para filsafat merumuskan pengertian negara secara beragam. Adapun pengertian negara menurut para ahli yang pertama ialah Aristoteles. Menurut Aristoteles, negara disebut sebagai hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Yang kedua menurut Roger Sauto. Menurut Roger Sauto, negara adalah alat yang mengatur dan mengendalikan personal-personal atas nama masyarakat. Lepas dari semua pengertian tersebut, negara memiliki unsur-unsur yang mutlak harus ada. Jika tidak, maka belum bisa disebut sebagai negara. Unsur-unsur tersebut meliputi yang pertama, wilayah atau daerah teritorial. Yang kedua, rakyat. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Serta yang keempat, saya menambahkannya adanya pengakuan dari negara lain. Jadi 4 poin tersebut haruslah ada dalam suatu negara. Jika tidak, maka belum bisa dikatakan sebagai negara. Adapun fungsi-fungsi negara antara lain. Yang pertama, mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Negara yang maju atau negara yang sukses ialah negara yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Kedua, melaksanakan ketertiban. Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif, diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat. Yang ketiga ialah pertahanan dan keamanan. Negara harus memberi rasa aman serta menjaga segala macam yang ada di dalamnya, yang datang dari luar maupun dari dalam. Yang keempat ialah menegakkan keadilan. Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan. Konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu negara. Konstitusi diartikan peraturan dasar tentang pembentukan suatu negara atau undang-undang dasar. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, konstitusi berarti segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai constitutional, yang artinya undang-undang dasar. Secara terminologis, konstitusi adalah sekumpulan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan dasar yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk juga dasar hubungan antara negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat diartikan juga peraturan dasar yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi sumber perundang-undangan. Konstitusi pun dibuat dengan mempunyai tujuan. Tujuan konstitusi yaitu yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenangnya. Maksudnya, tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik, dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak. Yang kedua, tujuan konstitusi ialah melindungi HAM. Maksudnya, setiap penguasa berhak menghormati hak orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan haknya.
Yang ketiga, pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya, tanpa adanya pedoman konstitusi, negara kita tidak dapat berdiri dengan kokoh. Materi yang kedua, illegal logging. Menurut konsep manajemen hutan, penebangan liar atau illegal logging adalah kegiatan memanen proses biologis dari ekosistem yang telah terakumulasi selama daur hidupnya. Kegiatan ini harus dicapai dengan rencana sehingga menimbulkan dampak negatif seminimal mungkin. Penebangan dapat dilakukan oleh siapa saja selama mengikuti kriteria pengolahan hutan lestari. Pembalakan liar atau yang lebih dikenal sebagai illegal logging adalah kegiatan memanen pohon hutan, pengangkutan, serta penjualan kayu maupun hasil olahan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara umum, kegiatan ini dilakukan terhadap areal hutan yang dilarang untuk memanen kayu. Konsep pembalakan liar yaitu dilakukannya pemanenan pohon terhadap hutan yang tidak diberi izin dan tidak dilakukannya penanaman kembali sehingga tidak dapat dikategorikan ke dalam pengolahan hutan lestari. Kegiatan penebangan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2013 nomor 18 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Menurut undang-undang tersebut, pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Hal tersebut mengandung arti kegiatan ini bisa saja dilakukan oleh suatu kelompok yang di dalamnya terdiri dari 2 orang atau lebih yang bertindak bersama atau bekerja sama melakukan pemanenan kayu yang tidak sah sebagai kegiatan perusakan hutan. Kegiatan pembalakan liar atau illegal logging menjadi ancaman bagi keberlangsungan ekosistem. Kegiatan yang marak terjadi di berbagai negara ini sangat membahayakan flora dan fauna yang ada. Karena dengan illegal logging dapat merusak tempat tinggalnya flora dan fauna tersebut. Bisa jadi flora dan fauna tersebut akan punah karena kegiatan illegal logging tersebut. Hal ini disebabkan karena hilangnya tutupan hutan atau yang disebut sebagai deforestasi. Kegiatan pemanenan pohon hutan yang seharusnya dilakukan menurut peraturan pemerintah setempat akan tetap didukung pengolahan hutan lestari. Pemanenan pohon yang dilakukan harus disertai dengan penanaman kembali akan pohon sehingga tidak menimbulkan dampak negatif akibat hilangnya tutupan hutan. Kebutuhan manusia akan bahan kayu semakin lama semakin meningkat. Buktinya, setiap hari kita memproduksi kertas, memproduksi tempat yang berdasarkan kayu, memproduksi sendok dan lain-lain yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak akan bisa terlepas dari bahan-bahan tersebut. Meningkatnya permintaan tersebut akan memicu terjadinya pemanenan yang tidak jarang dilakukan tanpa izin atau illegal logging yang dapat merusak ekosistem di sekitarnya. Pembalakan liar atau illegal logging tentu saja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi laju deforestasi di suatu wilayah. Deforestasi atau hilangnya penutupan hutan terjadi akibat banyaknya produksi kayu yang melakukan penerbangan secara besar-besaran tanpa melakukan penanaman kembali. Pada beberapa tempat, seperti pada wilayah gambut, hilangnya pepohonan akan menyebabkan kondisi yang sangat merugikan bagi ekosistem di atasnya. Gambut yang seharusnya tetap basah sepanjang tahun akan mengalami kekeringan akibat pembalakan sehingga ketinggian tanah berkurang. Kondisi ideal pada lahan gambut yaitu dengan adanya tutupan tanah berupa tajuk pohon yang melindungi tanah mengalami evaporasi sehingga tanah tidak kering. Kegiatan pembalakan liar atau illegal logging oleh penjahat akan menghilangkan tutupan hutan tersebut dan tidak mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang terjadi pada lahan tersebut. Kasus illegal logging ini berdampak sangat besar bagi ekosistem di sekitarnya. Contohnya saja, Indonesia memiliki ekosistem tropis atau iklim tropis. Pada saat musim hujan,
Jika terjadi kasus illegal logging ini, maka akan terjadi banjir dan tanah longsor dikarenakan tidak adanya yang menopang tanah tersebut. Bagi flora dan fauna sendiri terdapat pengaruh yang sangat besar, yaitunya kehilangannya tempat tinggal flora dan fauna tersebut, yang bisa saja mengakibatkan flora dan fauna tersebut punah. Oleh karena itu, pada saat sekarang kita hanya menemukan badak berjula hanya seekor atau 2 ekor. Materi negara dan konstitusi serta kasus illegal logging telah selesai. Marilah kita masuk ke materi selanjutnya. Sebelum kita membahas nilai-nilai Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk melawan COVID-19, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke seluruh negara, termasuk Indonesia, hanya dalam kurun beberapa waktu atau beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus corona ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama, demam. Pada saat demam, yang terkena virus corona, biasanya suhu tubuh dapat mencapai di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk. Yang ketiga, sesak nafas. Itulah gejala-gejala umum yang menandakan seseorang bisa terinfeksi virus corona. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul pada waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Seseorang dapat tertular virus corona melalui berbagai cara, yaitu pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID batuk atau bersin maupun bicara. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Makanya pemerintah melakukan lockdown atau di rumah saja agar tidak terjadi kontak jarak dekat. Karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi terhadap menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID perlu menggunakan alat pelindung diri atau yang disebut juga dengan APD. Kita berharap virus corona ini cepat ditemukan vaksinnya. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini. Yang pertama, yaitu terapkanlah physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakanlah masker saat beraktivitas di tempat umum atau ke tempat keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Yang ketiga, rutinlah mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%.
terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Selanjutnya, tingkatkanlah daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Konsumsi makanan-makanan yang dapat membangkitkan sistem imun atau meningkatkan sistem imun. Hindarilah kontak dengan penderita COVID-19. Orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutuplah mulut dan hidung dengan tisu saat batuk ataupun bersin. Kemudian buanglah tisu tempat sampah. Yang terakhir, jagalah kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Dari pengertian virus corona tersebut, maka kita dapat mengambil nilai-nilai Pancasila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk melawan COVID-19 tersebut. Sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung nilai religius sekaligus menjadi dasar dalam kehidupan spiritual. Agama atau kepercayaan adalah pondasi terbesar dalam kehidupan. Oleh sebab itu, sila ketuhanan berada di puncak atau urutan pertama. Nilai yang terkandung pada Pancasila 1 ini, salah satunya ialah percaya bahwasanya Tuhan itu ada. Pada saat pandemi COVID-19 ini, penerapan sila pertama dapat dilakukan dengan cara selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan cara selalu berdoa agar selamat di dunia, tidak berputus asa dan percaya bahwa virus ini akan segera hilang. Jadi, sila pertama ini juga menjadi pondasi penguat dalam diri manusia pada masa-masa ini. Sila yang kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua memiliki arti bahwa setiap orang harus memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan martabat mereka sebagai ciptaan Tuhan atau memanusiakan manusia lain. Sila ini menekankan kita untuk memiliki sikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Pada saat ini, kita dapat menerapkan sila kedua ini dengan tidak saling menuduh atau mencari kesalahan satu sama lain. Artinya, kita harus meletakkan faktor keadilan pada kemanusiaan, tidak menyudutkan saudara kita yang terkena COVID, atau selalu memberikan dukungan kepada tenaga medis yang sedang berjuang. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memiliki arti bahwa warga Indonesia harus bersatu walaupun berbeda-beda. Dengan persatuan yang terasa berat akan menjadi ringan. Virus ini akan dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Pada saat ini, mungkin cara yang dilakukan adalah dengan menjaga jarak dan tetap berdiam diri di rumah saja. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memiliki arti bahwa kepatuhan rakyat kepada pemimpin menjadi langkah dalam menghadapi virus ini. Seperti yang diperintahkan oleh pemerintah untuk melakukan social distancing, lockdown, dan sebagainya adalah salah satu cara meminimalisir penyebaran virus COVID-19 tersebut. Pemerintah juga harus mempertimbangkan efek yang ditimbulkan oleh virus ini, seperti masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang berkurang. Jadi dalam hal ini, selain masyarakat yang mendengarkan arahan pemerintah juga harus bersikap bijaksana dalam menghadapi wabah ini. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung arti bahwa keadilan harus milik rakyat Indonesia. Kita dapat mengamalkan sila ini dengan cara pemerintah harus berlaku adil dalam menghadapi COVID-19 ini, dengan cara memberikan masker secara gratis atau menyebarluaskan masker secara gratis, atau memberitahu tentang tata cara membuat hand sanitizer. Yang penting, pemerintah harus adil dalam berlaku untuk menghalau pandemi COVID-19 tersebut. COVID-19 ini tidak tersebar. Seharusnya kita mengikuti saran pemerintah untuk lockdown atau social distancing, dan berpergianlah jika memang betul-betul dibutuhkan, seperti membeli bahan makanan dan lain-lain. Jika keluar pun menggunakan masker. Orang mahasiswa tentunya telah memiliki analisa dan pandai dalam berbicara. Oleh karena itu, jika kita ingin penyebaran COVID-19 ini berkurang, maka menurut saya sebagai mahasiswa yang dilakukan pertama kali ialah memberikan sosialisasi tentang
apa itu coronavirus kepada masyarakat, keluarga, atau orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, mulailah dengan diri sendiri, membuat hand sanitizer untuk pribadi, untuk keluarga, baru untuk lingkungan masyarakat, membuat masker untuk diri sendiri, serta untuk keluarga. Dan tetaplah di dalam rumah, berpergianlah jika memang dalam keadaan mendesak. Menurut saya, jika coronavirus ini ingin dihentikan, maka kita harus melakukan social distancing, atau jangan dulu melakukan perkumpulan yang tidak begitu penting. Sekianlah materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Tetaplah jaga kebersihan, tetaplah jaga kesehatan. Makanlah makanan yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.